Kita sudah kedatangan tamu spesial, teman saya Angki Yudhistia. Nih, Angki ini hebat. Dia adalah seorang CEO dan founder Disable dari Enterprise, ya, Disable Enterprise. CEO. Tangan untuk tunarungu, tangannya begini. Tepuk tangan untuk Tunarungu. Seperti apa? Seperti ini? Karena kan saya dengar, jadi happy kan semuanya kayak gini semua. Iya. Jadi kita tepuk tangannya kayak gini. Nih, aku tuh pernah cerita banyak sama Angki. Ya. Jadi waktu Nagita lagi hamil, Angki tuh waktu itu melahirkan anak pertama. Wow. Sudah 9 bulan sekarang ya? 9 bulan. Perempuan. Perempuan. Nih ada cerita loh waktu itu dari Angki. Angki boleh ceritain nggak yang waktu itu ini aku tergetar loh hatinya loh. Sebelum kita bahas tentang ini ya, Hari Disabilitas Internasional ya. Betul. Yang anak kamu yang kamu bisa dengar itu gimana? Yang dengar yang Yang kamu ya dari lahir dulu aja kali ya. Iya. Dari lahir kan aku sebagai tunarungu misalnya aku harus pakai alat bantu dengar. Oke. Jadi ketika aku hamil itu ketakutan terdalam itu adalah masih bisa nggak sih dengar anak nangis. Iya kan, saat aku lahiran kan pas anak nangis gitu. Jadi ketika aku lahiran di cesar kan, di ruangan itu harus dibuka alat bantu dengarnya. Kalau aku bilang nggak mau, karena aku masih mau dengerin anakku. Kayak kalau misalkan suara nangis, yang pertama kali seorang ibu kan, nggak bisa karena kan alat-alat itu kan harus pakai baterai dan segala macam gitu. Jadi ketika begitu lahir, yang dicari itu bukan bayinya dulu, tapi alat bantu dengarnya dulu gitu. Jadi pas yang kamu cari pas anak cari, lahir itu. ya aku mau pakai gitu. Jadi iya, karena kan aku kalau nggak pakai alat bantu, itu nggak bisa dengar apapun. Jadi harapan aku terdalam itu ketika anak lahir tuh pengen dengar suaranya nangis aja gitu. Jadi buat aku yang ya Allah, aku masih diberikan walaupun terbatas, tapi aku masih diberikan kesempurnaan sebagai seorang ibu. Hebatnya Angki juga nih, Angki itu ingin menggalakkan bahasa isyarat sambil bernyanyi Indonesia Raya. Ya menggalakkan sih enggak, cuma lagi belajar aja. Lagi belajar. Jadi gini, aku kan tunarungu nggak dari lahir kan. Cuman aku berusaha mendalami teman-teman komunitas kalau berkomunikasi itu dengan bahasa isyarat gitu. Jadi kamu waktu itu kenapa sih waktu itu saat kamu sudah merasa kok pendengaran saya berkurang? Antibiotik. Jadi kalau misalkan kita punya anak atau segala macam, kalau demam atau segala macam itu waktu kecil jangan sering-sering antibiotik. Karena antibiotik. Jadi emang gejala pertama yang dirasain itu apa sih, Kak? Gejala pertama dalam diri tuh nggak tahu gitu. Cuman karena apa ya? Ya karena lingkungan kalau manggil nggak denger gitu kan. Misalnya Angki udah diem aja gitu. Jadi kan semua orang itu mereka kayak ada yang salah deh sama Angki gitu. Jadi kan aku bilang, dan orang tuh suka yang lu denger nggak sih kalau kita panggil gitu. Jadi orang tuh marah gitu. Jadi yang buat aku yang ngerasa aku tertekan itu adalah aku nggak tahu apa-apa kok kenapa dimarahin kayak gitu. Karena nggak denger ya. Angki, semangat apa sih yang bisa Angki share ke teman-teman di rumah sahabat dahsyat? Karena kan banyak juga di luar sana yang ada keterbatasan pendengaran. Biar bisa punya semangat kayak Angki, bisa jadi penulis, jadi CEO juga. Apa ya, kalau semangat aku itu adalah karena rasa ingin tahu aku tuh besar gitu. Jadi aku backgroundnya tuh menyukai pendidikan, jadi setinggi mungkin, sebisa mungkin. Makanya aku tuh bisa S2. S2 loh, tuh. Iya, S2. Kayak aja S1 juga. Esteller ya? Esteller. Kayaknya S2 kalau Arafi esteller ya, Rafi. Jadi itu yang bikin aku bahwa ilmu pengetahuan itu memang jendela dunia gitu. Jadi ketika aku tahu lah rasanya ketika jati diri kita itu dicari-cari, ditunggu mau jadi kayak apa sih. Tapi kenapa nggak kita menciptakan jati diri kita sendiri gitu. Jadi maksud aku Hebat kan Angki tuh.